Oke, jadi untuk menyelesaikan integral rasional dengan dekomposisi pecahan parsial ya, jadi ada beberapa langkah yang akan kita lakukan ya. Ya, jadi langkah satu ya, kita harus cek ya, kita harus cek fungsi rasionalnya ya, apakah bentuknya itu eh, sejati atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, untuk mengecek, nah, kalau suatu fungsi rasional ya, rasional dia bentuknya sejati ya, maka ini ya, derajat dari pembilang ya pasti kurang dari derajat dari penyebut, gitu ya. Nah, derajat sendiri itu merupakan pangkat tertinggi, gitu ya. Paham? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Jadi derajat itu adalah pangkat tertingginya, gitu ya. Jadi suatu fungsi rasional dikatakan sejati, gitu ya. Jadi kalau apa? Kalau derajat tertinggi dari pembilang itu kurang dari derajat tertinggi penyebut, gitu ya. Nah, ini kriterianya. Kemudian fungsi rasional ya, ini kita katakan tidak sejati jika apa? Jika derajat pembilang ya lebih dari atau sama dengan derajat penyebut, gitu ya. Ya, jadi kalau kita sudah selesai mengidentifikasi apakah bentuk dari fungsi rasionalnya itu sejati atau tidak ya, nah, itu di langkah pertama, gitu ya. Kemudian langkah kedua ya, setelah kita tahu fungsi rasionalnya itu sejati atau tidak, nah kita kita sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, jika rasionalnya jika fungsi rasionalnya eh, sejati ya, berarti kita lakukan DPP langsung ya. Nah, jadi kita langsung lakukan dekomposisi pecahan parsial gitu ya. Tapi kalau jika fungsi rasionalnya tidak sejati ya, maka kita lakukan sederhanakan dulu. Sederhanakan dulu gitu ya. Nah, biasanya kalau fungsi rasional yang tidak fungsi rasional itu kan bentuknya saya langsung aja ya. Px per Qx gitu ya. Iya kan? Nah, Px per Qx ini karena dia tidak sejati ya, karena dia tidak sejati, maka Px per Qx ini bisa kita sederhanakan nanti hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya itu katakan Hx gitu ya. H itu hasil ya. Ditambah sisa itu apa? Sx gitu katakannya. Sx per Qx. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dapat dari mana, Pak? Ini dapatnya dari sini. Ya. Jadi kita katakan kalau Px kita bagi dengan Qx ya. Nah, Hx-nya itu ada di sini ya. Ya. Ini kita uraikan. Nah, nanti sisanya itu di sini, sisa. Ya, gitu ya. Hmm, Terakhir kayak gini biasanya ya. Kayak gitu ya. Nah, setelah bentuknya seperti ini, ya. Jadi setelah kita peroleh bentuknya, ya kan diperoleh seperti ini ya. Jadi
fungsi yang awalnya seperti ini ya. Nah, kita akan peroleh seperti ini ya. Nah, nanti yang bagian ini yang kita dekomposisikan. Eh, lakukan DPP. Nah, ya. Bisa kita kalian bisa tahu bedanya ya. Jadi kalau rasional sejati ya, kita langsung saja lakukan DPP gitu ya. Tapi kalau rasionalnya itu tidak sejati, kita sederhanakan dulu atau kita sejadikan dulu gitu ya. Gimana caranya? Nah, ini cara termudah kita porogapit gitu ya. Nah, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Nah, ini X ini hasilnya ya. Ya. Ini hasilnya, ini sisa baginya SX gitu ya. Nah, ini pembaginya QX gitu ya. QX itu pembaginya gitu ya. Nah, kemudian nanti yang dilakukan dekomposisi pecahan parsial yang bagian mana, Pak? Nah, yang bagian ini. SX per QX yang kita lakukan di VP ya. Nah, setelah itu baru di langkah 3 gitu ya. Nah, langkah 3 ini ya, langkah 3. Langkah 3 itu ya udah kita hitung apa? Integralnya menggunakan ya ini n ya. Menggunakan hasil langkah 2 ya. Jadi hasil dari langkah 2 kita gunakan untuk apa? Menghitung integral ya. Gitu ya. Oke. Tentunya biar tidak bingung ya. Biar tidak bingung kita akan menggunakan contoh di sini ya. Contoh di sini contohnya terkait dengan rasional sejati. Rasional sejati. Rasional sejati. Oke, kalian fungsinya seperti apa kira-kira yang ingin kalian integralkan? Terserah atau gimana? Ini katakan 2x plus 1 gitu ya. Nah, ini dibagi dengan ini ya. Nah, x plus 1 ya. X minus 2 gitu ya. Ini dx. Oke. Oke. Kita coba jawab ya. Oke. Kalau seperti ini, kira-kira fungsinya gimana? Langkah 1. Ya. Kita cek apa? Fungsi rasional sejati atau tidak. Oke, kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat ya. Oke. Kalau kita lihat ya, jadi perhatikan ya. Kalau kita lihat ini kan kita punya 2x plus 1 ya. Yang ini kita punya x plus 1, x minus 2 gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita perhatikan ya. Nah, ini ya. Nah, ini berarti derajat apa? Derajat pembilangnya berapa? 1, Pak. 1 ya. Jadi derajat pembilang sama dengan 1. Kemudian derajat penyebutnya berapa? 2, Pak. 2 ya. Oke. Jadi derajat penyebut sama dengan 2. Nah, terlihat dari sini apa? Derajat pembilang itu kan lebih kecil daripada derajat penyebut gitu ya. Sehingga apa di sini? Sejati, Pak. Oke, jadi fungsi tersebut adalah
rasional sejati, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk di langkah 2. Menurut penjelasan di langkah 2 ya, kalau fungsi rasionalnya itu udah sejati, langsung saja kita lakukan DPP, gitu ya. Jadi langkah 2 ya. Langkah 2 kita langsung saja lakukan DPP, gitu ya. Jadi kita punya 2x. Oh. Ya, kita punya ini 2x plus 1 dibagi x plus 1 x min 2, gitu ya. Nah, di sini kalian harus ini ya. Kalau keadaan fungsi kalau keadaan penyebutnya itu belum eh, belum apa? Belum apa? Bentuknya itu belum pemfaktoran ya. Jadi kalian harus memfaktorkan terlebih dahulu ya. Ya. Ya, jadi kalau penyebutnya itu masih fungsi yang belum difaktorkan ya, jadi kalian faktorkan terlebih dahulu ya. Agar apa? Agar kita tahu akar-akar faktor-faktornya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat ya, ya. Nah, dari penyebut ini ya, ternyata dia merupakan faktor linier yang ini ya. Yang ini faktor linier ya kalau kita lihat ya, faktor linier. Nah, yang ini juga faktor linier. Iya kan? Nah, dan masing-masing faktornya ini berbeda ya kan? Ya. Jadi kalau faktor liniernya itu berbeda, nah di sini kita masuk ke dalam kasus DPP faktor linier yang berbeda ya. Nah ini ya, nah ini saya tulis faktor linier berbeda. Ya, karena kita sudah tahu masing-masing faktornya itu faktor linier semua gitu ya. Dan juga faktor-faktor liniernya itu semuanya berbeda gitu ya. Sehingga nah ya, kalau faktor linier ya kan, apalagi berbeda ya, nah, kita tinggal memecah seperti ini udah. Karena ada cuma dua faktor ya, x plus 1 dengan x minus 2 ya, kita tulis seperti ini ya. Ya. Kemudian karena dia masuk ke dalam faktor linier ya kan. Kalau faktor linier ya, jadi ini apa? Ini kan faktor linier. Ya. Ini kan berarti derajatnya pangkat 1 ya kan? Ya. Nah, kalau derajatnya pangkat 1 berarti yang pembilang harus pangkat 0. Pangkat 0 ya, pangkat 0 katakan suatu konstanta gitu ya. Ini juga suatu konstanta juga ya. Ya. Jadi ini derajatnya juga pangkat 1 ya. Ya. Sehingga untuk pembilangnya itu pangkat 0, harus pangkat 0 derajatnya gitu ya. Ini udah ketetapan ya. Udah ketetapan ya. Udah aturan ya. Jadi kalau kalau penyebutnya itu derajat 1 ya, pembilangnya harus derajat 1 lebih kecil gitu. Jadi harus derajat 0 gitu ya. Itu ya. Nah, sekarang setelah kita pecah menjadi seperti ini ya, tugas kita selanjutnya mencari nilai-nilai A dan B. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita mencari nilai A dan B gitu ya. Nah, kita perhatikan lagi persamaan ini. Ya. Untuk yang ruas kiri saya tulis tetap saja ya. Ya, seperti ini. X plus 1, X minus 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk yang ruas kanan, agar kita bisa mencari nilai dari A dan B ya, yang ruas kanan sebenarnya kita gabung juga. Gitu ya. Kita samakan penyebut juga yang ruas kanan ya. Sehingga kalau kita samakan penyebut, kita dapat seperti ini bentuknya. X plus 1 ya. Nah, gini ya. Nah, ini dibagi sama. X plus 1, X minus 2. Nah, gitu ya. Nah, dari sini ya, kalau kita punya suatu fungsi rasional, punya dua fungsi rasional dan fungsi itu sama ya. Kalau sama ya, kemudian penyebutnya juga sama, dipastikan pembilangnya juga harus sama gitu ya. Jadi ini saya ambil pembilangnya saja gitu ya. Nah, gini ya.
Nah, kemudian saya kumpulkan ya, ini yang ruas kiri kan udah sederhana ya. Nah, yang ruas kanan itu saya kumpulkan menurut suku-suku yang sama, gitu ya. Katakan di sini suku yang X derajat 1, berarti kan dia hanya A dan B, gitu ya. Oh, oke. Kemudian apa? Kemudian untuk yang derajat 0, kita punya apa? B dikurangi 2A ya. Nah, dari sini nanti kita punya suatu hubungan. Nah, ini ya. Nah, ini kan pasti sama dengan ini gitu ya. Ya, kemudian satu ini pasti sama dengan ini. Ya kan? Ya. Nah, ini ya bisa diperhatikan ya. Jadi kita punya apa? A plus B katanya sama dengan 2. Kemudian B minus 2A itu sama dengan apa? 1. Ya. Nah, dari sini tanpa perlu kita pikir panjang ya. Nah, langsung saja saya kurangi. Di sini ya. Jadi A dikurangi 2A kan menjadi berapa? A dikurangi minus 2A menjadi apa? 3A. B dikurangi B 0. 2 dikurangi 1 berapa? 1 ya. Sehingga dari sini kita punya A-nya berapa? 1/3 ya. Oke. Kemudian kalau kita punya A itu 1/3 ya. Berarti B-nya berapa? 2 dikurangi A kan ya. Berarti berapa? Berapa? 2 itu kan sama aja dengan 6/3. Ya. Berarti 6/3 dikurangi 1/3 berapa? 5/3. 5/3, Pak. Oke. 5/3 ya. Nah, sehingga kita dapat seperti ini udah. Sehingga gitu ya. Sehingga kita punya apa? 2x plus 1 saat kita bagi dengan x plus 1 dikalikan x minus 2. Nah, ini sama dengan apa? Nah, ini 5/3 dibagi berapa? X plus 1 ditambah berapa? Oh, sorry. 1 ya. 5/3 dibagi X minus 2. Seperti ini ya. Jadi udah kita dapatkan hasil dekomposisinya. Gitu ya. Sehingga kalau hasil dekomposisinya udah kita dapatkan, kita bisa maju ke langkah 3. Hitung integralnya. Gitu ya. Jadi langkah 3 kita coba hitung integralnya. Gitu ya. Jadi apa langkah 3 apa? Hitung integralnya. Gitu ya. Sehingga kalau kita punya integral dari sini ya, 2x plus 1 dibagi x plus 1 x minus 2 gitu ya. Nah, ini dx. Nah, ini kita bisa pecah seperti ini. Ini langsung saja ya. Ini 1/3 1 per ini x plus 1 ya, dx ya. Ditambah apa? 5/3 katakan ya. Seper apa? X min 2. Nah, ini dx ya. Sehingga dari sini kita punya ini 1/3, yang ini ln x plus 1 ya. Kemudian ditambah 5/3 dikalikan ln X kurang 2. X min 2 ya. Kemudian plus C. Udah selesai ya. Nah, kemudian misalkan kalian ingin lebih menyederhanakan lagi. Ya bisa ya. Ini kan 1/3 ln X plus 1 kan kalau 1/3-nya itu kita jadikan pangkat kan bisa kan ya. Ya kan? Dengan cara sama nanti 5/3 juga jadi pangkat gitu ya. Kemudian apa sifat plus gitu ya di ln itu bisa kita gabungkan jadi kali gitu ya. Ya, tapi sementara saya tulis seperti ini saja nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Ya, nanti kalau kalian lebih ingin menyederhanakan silahkan gitu ya.
Bagaimana? Bisa dipahami dari langkah-langkah yang saya berikan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kemudian saya coba kasih contoh yang rasionalnya tidak sejati. Itu ya, contoh. Rasional tidak sejati. Gitu ya. Nah, ini contohnya kalian ingin seperti apa? Ada saran mungkin? Katakan seperti ini ya. X kuadrat minus X plus 1 ya. Yang ini. Kemudian saya punya ini X kuadrat ya, plus 4X plus 4 gitu ya. Nah, ini dx ya. Kita disuruh menentukan ini. Ya. Integral seperti ini. Nah, ya kan? Jawab. Nah, ini kan kalau kita lihat dia tidak sejati ya. Ya, jadi langkah 1 ya. Jadi ini cek fungsi rasional. Nah, dia sejati atau tidak. Ini udah jelas tidak sejati. Ya. Jadi X kuadrat minus X plus 1. Ini X kuadrat plus 4X plus 4-nya. Ini tidak sejati. Karena apa? Derajat pembilang lebih dari atau sama dengan derajat penyebut ya. Ya kan? Nah, yang pembilangnya ini derajat 2, penyebutnya juga derajat 2. Sehingga kita nggak bisa. Gitu ya. Nah, ya kan? Dia tidak sejati gitu ya. Nah, kemudian kita masuk langkah 2. Nah, karena dia masuk ke dalam apa? Rasional tidak sejati. Nah, kita sederhanakan ya. Jadi ada tambahan prosesnya ya. Kita sederhanakan. Nah, kemudian kita baru lakukan DPP. Ya. Nah, bagaimana caranya kita menyederhanakan? Ya udah, gampang ya, pakai program ya. Kita punya X kuadrat minus X plus, plus 1 ya. Nah, yang di sini kita punya X kuadrat plus 4X ya, plus 4 ya. Nah, ini 1 ya. Kita kalikan berarti X kuadrat plus 4X ya, plus 4 ya. Kita kurangi. Ini kalau kita kurangi kira-kira gimana? Ini 0 ya. X dikurangi 4X berarti minus 5X ya. Ya kan? Kemudian 1 minus 4 berapa? Minus 3 ya. Nah, ini udah stop ya. Stop udah. Ya, sehingga kita punya apa? X kuadrat minus X ya, plus 1. Kalau saya bagi dengan X kuadrat plus 4X plus 4 ya, itu hasilnya 1 ya, ditambah dikurangi saja udah. Dikurangi apa? 5X plus 3 dibagi apa? Dibagi X kuadrat plus 4X plus 4 ya. Nah, seperti ini nanti. Ya, kemudian setelah itu yang kita DPP kan itu yang sebelah sini. Nah, ini
kita DPP. Nah, kita DPP-kan ya. Kalau kita lihat ini kalau kita lihat kalau kita faktorkan ya. Ini kalau kita faktorkan ya, penyebutnya kalau kita faktorkan. Nah, ini kan termasuk ke dalam apa? DPP apa? Kalau kita faktorkan kan menjadi X plus 2 kuadrat gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti DPP-nya itu faktor linier yang masuk ke dalam kasus DPP faktor linier yang berulang. Gitu ya. Nah, sehingga ya udah kita perhatikan ya. Ya, kita coba perhatikan. Kita punya 5x plus 3 ya. Kita bagi dengan x kuadrat plus 4x plus 4. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini udah dijamin sejati ya. Udah dijamin sejati ini. Karena apa? Karena kita melalui cara Porogapit gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kita dapat seperti ini, kemudian kita dekomposisi ya. Jadi kalau masuk ke dalam DPP faktor linier yang berulang ya, nah, karena ini faktor linier ya, jadi karena berulang, ini kan berulangnya sebanyak 2 kali. Nah, maka kita ya ulang sebanyak 2 kali, gitu ya. Nah, ini berarti X plus 2 pangkat 2, gitu ya. Nah, ini A, katakan ini B. Pak, kenapa yang atas ini A sama B, Pak? Gitu. Sudah saya jelaskan tadi ya. Karena ini masuk ke dalam kasus faktor linier ya kan. Jadi kalau faktor linier ya, kalau penyebutnya itu linier ya kan, maka yang sebelah atas itu konstan gitu ya. Gitu ya, tebakan kita konstan ya. Jadi pangkat 0. Ya, jadi X pangkat 0 gitu ya. Derajat 0 gitu ya. Ya. Paham ya? Nah, kemudian kalau faktor liniernya itu berulang sebanyak 2 kali, ya ini kan berulang sebanyak 2 kali, ya ini berulang sebanyak 2 kali, ya maka apa? Maka saat kita dekomposisikan itu kita ulang sebanyak 2 kali, seperti itu ya. Nah, misalkan ini pangkat 3, misalkan ini pangkat 3, ya jadi misalkan yang ini pangkat 3, ya ini pangkat 3 misalkan. Nah, kalian ulang sebanyak 3 kali. Ya, karena ini pangkat 2, berarti di apa? Diulang sebanyak 2 kali. Artinya gitu ya kalau kita dekomposisi ya. Nah, sekarang tugas kita apa? Tugas kita yang mencari ini, mencari nilai A dan B. Gitu ya, sama dengan yang di atas ya. Nilai A dan itu ya. Nah, bagaimana caranya kita mencari nilai A dan B? Sama seperti tadi. Gitu ya. Jadi yang sebelah kiri kita punya gini ya. Ya. Yang ruas kanan kita gabung gitu ya. Jadi kita ini kurang gini ya. Yang ruas kanan yang B tetap gitu ya. Nah, ini kita punya nah seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi kalau sama berarti pembilangnya yang kita samakan itu ya. Kalau penyebutnya kan udah sama ya. Ini berarti A X plus 2 ditambah B ya. Nah, dari sini kita punya apa? 5X plus 3 sama dengan apa? AX ya. Ditambah apa? 2A plus B ya. Nah, dari sini kita peroleh apa? A-nya itu kan sama dengan 5 ya. Kemudian 2A plus B katanya sama dengan 3. Berarti B-nya berapa? 3 dikurangi 2 kali 5 ya. Berapa kira-kira? Minus 7. Setuju, Pak. Iya kan? Nah, sehingga langsung saja saya gabung gitu ya. Jadi ya. Jadi kan awalnya kita punya ini ya. Ya, jadi
Kan awalnya kita punya apa? X kuadrat minus X plus 1 ya. Saat kita bagi dengan X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, ini kan sama dengan apa? 1 min 5X plus 3. Nah, ini dibagi dengan apa? X kuadrat plus 4X plus 4 ya. Nah, dari sini ini kita pecah. Ya. Ini kita ekspansikan. Minus A ini, minus ini ya. Ini tambah ini dengan ini gitu ya. Nah, A-nya itu berapa tadi? 5 ya. Berarti ini langsung minus 5 dibagi apa? X plus 2 ya. Kemudian minus lagi minus ini, minus B. Nah, karena B-nya itu minus 7 berarti minus kan jadi positif. 7 dibagi apa? X plus 2 kuadrat. Nah, udah. Jadi kita punya ini udah. Ya. Cukup mudah ya. Nah, kemudian di langkah ketiga tinggal kita cari biar lurus ya. Kemudian di langkah yang ketiga ya, langkah ketiga ya tinggal kita hitung apa? Integralnya. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya udah kita tulis lagi soalnya X kuadrat minus X plus 1 dibagi X kuadrat plus 4X plus 4 ya, ini dx. Nah, udah tinggal kita integralkan masing-masing, berarti ini integral dx ya dikurangi 5 ya dikali integral 1 per X plus 2 kuadrat. Sorry. Gini aja ya. dx ya. Kemudian ditambah 7 dikali integral 1 per X plus 2. Nah, yang ini kuadrat ya. Nah, ini dx. Gitu ya. Udah, tinggal kita integralkan. Yang ini X ya. Kemudian dikurangi 5 dikalikan ln. Berapa ini? X plus 2 ya. Ditambah. Berapa ini berarti? Integral dari apa? Apa itu? Per X plus 2 kuadrat. Oke, saya kasih bayangan. Integral dari X pangkat minus 2 berapa? Berapa? Ini loh ya. Nah, itu ya. Ya, nanti dicek ya. Kenapa kok bisa jadi gini? Ya. Ya, ini kan kalau pangkat 2, kalau naik kan pangkat minus 2 ya. Minus 2 kan kalau diintegralkan kan rumusnya kan 1 per minus 2 ditambah 1, berarti kan 1 per minus 1 ya. Nah, ini per minus 1 ya. Dikalikan ini pangkat minus 1 gitu ya. Kalau saya jadikan ke bawah kan udah plus gitu ya. Nah, makanya hasilnya seperti ini. Nanti dicoba nanti ya. Biar sebagai belajar juga ya. Nah, jadi bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ya. Minus 7 ya. Jadi ini 7 ya. Nah, ini X plus sorry, ini plus 2 ya. X plus 2 ya. Nah, ini plus C. Ya, udah. Hasilnya seperti ini. Gitu ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada hal yang perlu didiskusikan kira-kira? Silakan. Saya tidak ada, Pak. Oke, belum ada ya. Oke, kemudian nanti kalian ya, ini kan teknik menyelesaikan dengan BPP ya, itu sudah saya kasih tahu cara-caranya, langkah-langkahnya secara rinci sudah saya kasih tahu gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan DPP-nya sendiri? Nah, DPP-nya sendiri itu kalau kita lihat di materi ya, kalau kita lihat di materi, nah ini
kalau yang DPP faktor linier ada yang berbeda, ada yang berulang, ada yang campuran gitu ya. Kemudian kalau yang faktor kuadrat ada yang kuadrat yang tunggal ya kan. Kemudian ada faktor kuadrat yang berulang. Nah, ini nanti saya yakin mudah ya. Saya yakin mudah untuk melakukan dekomposisinya itu ya, sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada ya kan. Jadi ini termasuk ke dalam faktor linier, sorry, ini termasuk kasus yang saya kerjakan sekarang ini katakan ya. Ini masuk ke dalam DPP yang mana ya? DPP faktor linier atau DPP faktor kuadrat gitu ya. Kalau DPP faktor linier nanti udah ada contoh-contohnya ya di slide pembelajaran ya, silakan dilihat ya. Ya, di video saya juga yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan gitu ya. Ya. Kemudian bagaimana caranya kalau yang kuadrat seperti apa? Nah, yang kuadrat juga di slide juga sudah ada ya, di video pembelajaran yang saya buat juga sudah ada ya. Kemudian di LMS juga sudah ada ya. Jadi aman saja ya menurut saya ya. Jadi kalian tinggal perbanyak latihan soal gitu ya. Nah, jadi seperti oke, mungkin cukup dari saya ya. Jadi sampai di sini saja ya.